Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh kami melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan ini adalah hidup sebagai orang beriman kepada Kristus bukan sebatas nama. Sardis adalah suatu kota perdagangan sebagai pusat industri kain wol, di mana penghuninya kaya dan makmur pada masa itu. Penduduk kota Sardis hidup di dalam keadaan santai dan berfoya-foya. Sekalipun terletak di gunung batu yang kokoh, kota Sardis ini berkali-kali ditaklukkan oleh musuh. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga pertahanan kota. Apa yang terjadi pada kota Sardis juga terjadi pada jemaat Kristen atau orang yang beriman kepada Kristus yang ada di sana, di mana jemaat atau orang Kristen yang ada di kota Sardis yang kaya secara materi, akan tetapi tidak memiliki kehidupan rohani yang sejati. Di dalam Wahyu 3 ayat 1 bagian B ini, Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat keras, "Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Identitas mereka sebagai orang Kristen atau umat yang beriman kepada Kristus yang hanya tersisa pada sebatas nama saja dan tidak ada lagi kehidupan rohani yang sesungguhnya. Mereka tipikal orang-orang Kristen yang hanya tertulis dalam KTP-nya saja. Umat Kristen Sardis harus bertobat agar namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Itulah yang ditekankan dalam Wahyu 3 ayat 5. Bagaimana sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, orang yang mengaku sebagai umat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita tidak hidup sebagai orang Kristen yang hanya sebatas nama saja? Pertama-tama perlu kita sadari bahwa gereja atau orang Kristen itu sendiri yang adalah orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus tidak boleh hanya mengandalkan harta kekayaan. Kita hanya boleh mengandalkan Yesus Kristus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. 7 adalah angka sempurna. Ketujuh roh Allah artinya bahwa karya Roh Kudus yang maha sempurna itulah yang memberi hidup bagi umat Kristen atau gereja, agar orang yang beriman percaya kepada Kristus ini harus hanya berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Ketujuh bintang adalah ketujuh malaikat jemaat, apa yang juga dinyatakan dalam Wahyu 1 ayat 20, yakni para pemimpin gereja yang memang harus menyatakan keberadaannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah sebagai eporus, sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai penatua, sebagai diaken,
Itu semua harus sungguh-sungguh menyatakan bahwa hanya ketika gereja dan orang-orang percaya kembali bersandar kepada Kristus, maka mereka akan memperoleh kuat kuasa Roh Kudus yang menghidupkan gereja yang adalah miliknya. Pemimpin-pemimpin yang sudah harus takluk kepada yang menjadi Tuhan, Raja, dan Kepala atas gerejanya. Kedua, mereka harus bertobat, membangun dan menguatkan iman yang masih tertinggal, yang sudah hampir mati. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kesempatan bagi kita orang yang mengaku beriman sebagai umat percaya kepada Kristus ini, jangan hanya sebatas tertulis pada kartu tanda penduduk atau KTP saja. Kita harus sadar untuk bangkit kembali. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti cara hidup yang bukan menurut keinginan duniawi, yang santai, dan berfoya-foya saja untuk memuaskan nafsu kedagingan kita, tapi sebaliknya harus awas, waspada, dan berjaga-jaga, karena Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia itu akan datang kedua kalinya seperti pencuri pada waktu yang tidak diketahui. Orang beriman, orang percaya kepada Kristus atau umat yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya milik Kristus harus dan hendaklah bersikap bagaikan seperti mempelai perempuan yang selalu mau hidup suci, kudus, untuk selalu bersedia di dalam posisi sedang dan akan terus menyambut kedatangan Yesus Kristus, sang mempelai pria, sang hakim dunia akhirat. Mereka tidak boleh mencemarkan pakaian mereka. Itulah yang harus kita nyatakan juga dalam hidup kita sebagai umat percaya kepada Kristus. Mari nyatakanlah diri kita dengan terus terang sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang beriman kepada Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh. Dan oleh sebab itulah kita perlu ingat akan firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan pada Injil Matius 5 ayat 37 ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, untuk senantiasa kami sadari bahwa hidup sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah bukan sebatas nama. Tolong kami untuk boleh memperlakukan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.